Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sampaikan 3 berita utama hari ini. Petugas pemadam kebakaran Padang membantu melepaskan cincin di jari tangan seorang pasien rumah sakit. Polisi di pesisir selatan ungkap 30 kasus narkoba dari bulan Januari hingga Februari 2025. Berhari-hari, kesedihan melanda hati ibu korban pembunuhan yang mayatnya dimasukkan ke dalam karung. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Padang kembali melakukan tugas di luar tupoksinya. Kali ini mereka berupaya melepaskan cincin yang melekat di jari tangan kanan seorang pria yang akan dioperasi di Rumah Sakit M. Jamil Padang pada Kamis dini hari. Dengan menggunakan alat gerinda kecil, petugas dengan sangat hati-hati memotong cincin yang melekat di jari tangan korban. Kondisi jari tangan pasien yang bernama Sipar Nasution itu telah membengkak karena keluarganya berupaya secara paksa untuk melepaskan cincin itu, namun tak kunjung berhasil. Korban sendiri telah berada selama 2 hari di rumah sakit itu karena akan dioperasi. Namun sebelum operasi dilakukan, cincin yang melekat di jari Sipar harus dibuka. Dengan telaten, petugas sangat berhati-hati memotong cincin itu dengan gerinda. Jari tangan Sipar yang terpasang cincin itu dilapisi petugas dengan lakban. Selama proses pemotongan berlangsung, petugas juga selalu membasahi mata gerinda agar tak terlalu panas. Saat proses pelepasan cincin itu, korban masih dalam keadaan sadar. Telepon dari PK Jaga M. Jamil pada di dini hari bahwasanya ada korban pelepasan cincin yang sudah 2 hari cincin tersebut melekat di jarinya menggunakan gerinda kecil, memotong besi yang kecil. Berselang 30 menit kemudian, cincin berhasil dilepaskan. Sipar Nasution pun dinyatakan bisa menjalani operasi oleh tim medis rumah sakit. Alfi melaporkan dari Padang. Kasus narkoba tidak ada henti-hentinya terjadi di pesisir selatan dan semakin meningkat setiap harinya. Hingga bulan Februari 2025 ini saja, Satres Narkoba Polres Pesisir Selatan telah mengungkap 30 kasus penyalahgunaan narkoba dengan total tersangka sebanyak 32 orang. Dari puluhan tersangka yang ditangkap itu, 1 diantaranya adalah seorang ibu rumah tangga yang berusia 50 tahun. Dari jumlah itu, 23 kasus diungkap langsung oleh Polres Pesel, sedangkan sisanya diungkap oleh Polsek setempat. Sebanyak 25 tersangka saat ini ditahan di Mapolres dan 7 orang di Polsek. Dengan total barang bukti sabu-sabu seberat hampir 250 gram dan ganja lebih dari 500 gram. Selain barang bukti narkoba, polisi juga menyita timbangan digital, plastik bening yang akan digunakan untuk membungkus sabu-sabu, dan telepon genggam yang digunakan pelaku untuk bertransaksi. Upaya yang dilakukan Satres Narkoba Polres Pesel untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba adalah dengan membentuk kampung bebas dari narkoba per kecamatan yang tersebar di pesisir selatan. LP kita sudah ada sebanyak 23 LP dengan tersangka 26. Kemudian polsek sejajaran ada kita laksanakan, kita mengadakan pembentukan kampung bebas dari narkoba. Setiap kecamatan kita bentuk 1 posko kampung bebas dari narkoba. Untuk saat ini kita sudah ada 4 kecamatan. Banyaknya pintu masuk peredaran narkoba juga menjadi kendala
bagi polisi untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba di kabupaten paling selatan di Sumatera Barat ini. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Isak tangis masih mewarnai hari-hari Lisa Delka, ibu dari remaja putri yang tewas dibunuh dan mayatnya dimasukkan dalam karung. Meski korban telah dimakamkan, namun kesedihan terus mendera hati ibu 3 anak ini. Kenangan bersama putri sulung yang sangat dicintainya itu masih terus membayangi pikirannya. Sedangkan hingga kini, pelaku yang menghabisi nyawa putrinya dengan keji masih belum berhasil ditemukan. Tak hanya meninggalkan ibu, tapi CNS, gadis remaja yang berusia 15 tahun, juga meninggalkan 2 adik kesayangannya. 5 hari sesudah ditemukannya jasad CNS yang dibuang di pinggir jalan Ladang Koto, Nagari Sungai Tarap Tanah Datar, Rabu pekan lalu. Suasana duka masih terasa. Kira kata neneknya jam 8 tuh dia pergi gitu ya kan. Dia pergi jam 8 tuh, dia bilang ke sini, ke belakang ini. Dari jam 8 dia dari rumah neneknya. Ya, jam 8 malam tuh ya Bu ya. Gak pernah gengsi dia apapun, kerjaan saya dibantu sama dia. Tapi dia cepat tinggalin saya, Pak. Terkait kasus ini, polisi telah memeriksa 21 orang yang terdiri dari keluarga dan teman-teman korban untuk dimintai keterangan. Namun sejauh ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Jadi sejauh ini kami sudah mengambil keterangan sebanyak 21 orang dan kita melakukan pendalaman juga, melakukan panggil ulang ke beberapa orang yang mungkin kita butuhkan lagi keterangannya untuk memastikan perkara ini. Status semua dalam konteks saksi. Berbagai upaya terus dilakukan polisi untuk mengungkap misteri pembunuh remaja putri dalam karung itu. Satu persatu keluarga serta teman-teman korban juga dimintai keterangan oleh polisi. Polisi juga memiliki keyakinan kalau pelaku pembunuhan bakal segera terungkap. Sri Louis melaporkan dari Tanah Datar. Kericuhan kembali mewarnai aksi unjuk rasa ratusan tenaga kesehatan honorer di kantor Bupati Padang Pariaman pada Jumat pekan lalu. Mereka mencoba masuk ke dalam kantor Bupati, namun dihalangi oleh petugas Satpol PP. Akibatnya, aksi saling dorong pun terjadi. Untungnya, aksi dorong-mendorong ini tidak berlangsung lama setelah polisi melobi pejabat yang ada di kantor Bupati Padang Pariaman untuk bersedia menerima para pengunjuk rasa. Sayangnya Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda tidak berada di kantor. Sehingga yang menerima mereka adalah asisten 3 kantor Bupati. Di hadapan pejabat ini, para tenaga kesehatan honorer menyampaikan aspirasinya agar mereka bisa diikutkan dalam seleksi P3K, walaupun mereka berstatus tenaga honorer lepas. Kami digagalkan di ADM untuk mengikuti tes P3K. Seluruhnya kami digagalkan satu Kabupaten Padang Pariaman. Di sini kami menuntut kenapa kami digagalkan di saat kami belum berjuang. Kalau kami gagal ADM tahun ini Pak, semuanya kami dihanguskan. Tidak boleh lagi kami mengabdi di Puskesmas. Namun sayang, pejabat asisten 3 Sekretariat Daerah Padang Pariaman yang menemui mereka juga tak bisa memberikan kepastian nasib ratusan tenaga kesehatan honorer itu. Setelah kami rapat dengan silakan. Kami hari ini saya belum bisa menjawab kepastian apa yang harus kita closing dalam pernyataan tadi. Tapi kita coba akan mendiskusikan sesuai dengan ketentuan berlaku. Sesuai kita akan menguruskan apa yang diteruskan oleh Kemenpan RB, itulah yang kami pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memutuskan. Ratusan tenaga kesehatan honorer ini menyatakan akan terus berjuang
hingga tuntutan mereka dipenuhi. Karena tahun ini adalah kesempatan terakhir mereka. Jika tidak beralih menjadi pegawai P3K, maka mereka semua akan diberhentikan sesuai dengan Undang-Undang ASN tahun 2023. Eki Rafki melaporkan dari Padang, Pariaman.